Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil di Jazirah Arab, hiduplah seorang pemuda bernama Alqamah. Namanya menjadi buah bibir masyarakat, bukan karena kekayaan dan keturunannya, tetapi karena ketaatannya dalam beribadah. Tiada hari berlalu tanpa Alqamah mendirikan sholat malam, memperbanyak puasa sunnah, dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkannya. Alqamah itu seperti malaikat berjalan di bumi. Begitu orang-orang sering berkata. Setiap langkahnya terasa diberkahi. Masjid menjadi saksi kesubuhan ibadahnya, dan wajahnya selalu memancarkan cahaya ketenangan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang. Di rumahnya ada seorang wanita tua yang sering duduk di sudut kamar. Dengan mata yang sendu, dialah Ibunda Alqamah. Wajahnya penuh cinta, tetapi juga tersimpan luka yang tak terlihat. Anakku itu baik, tapi biarlah. Mungkin aku yang terlalu berharap banyak. Gumam sang ibu suatu malam ketika ia menunggu Alqamah pulang dari masjid. Hari-hari berlalu dan Alqamah semakin disanjung oleh tetangga dan kerabat. Tetapi semakin tinggi pujian yang diterimanya, semakin terasa jauh hubungan antara dirinya dengan ibunya. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa terjadi. Sebuah peristiwa yang akan mengungkap rahasia besar di balik kesolehan Alqamah. Alqamah mungkin dicintai oleh masyarakat, tetapi apakah langit juga mencintainya? Rahasia ini mulai terkuak ketika ajal perlahan mendekati Alqamah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kehidupan yang tampak sempurna? Mari kita lanjutkan kisahnya. Hari itu, suasana rumah Alqamah terasa berbeda. Langit tampak suram, seolah menandakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Alqamah terbaring lemah di pembaringannya. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin, dan napasnya tersengal-sengal. Para tetangga yang mendengar kabar tentang sakitnya segera berdatangan untuk menjenguk. Di saat-saat kritis itu, beberapa orang yang hadir di sisinya mencoba membimbingnya untuk mengucapkan tauhid. Alqamah, ucapkan La ilaha illallah, kata mereka dengan lembut. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Bibir Alqamah terasa terkunci. Ia membuka mulutnya, tetapi lidahnya seperti tak mampu bergerak. Suaranya tertahan di tenggorokan, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Para tetangga mulai berbisik-bisik, bukankah ia pemuda yang rajin beribadah? Kenapa ia kesulitan mengucapkan tauhid di akhir hayatnya? Keanehan ini membuat salah satu sahabatnya melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar kabar tersebut, Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Apakah dia masih memiliki orang tua? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, ibunya masih hidup, jawab mereka.
Lalu kata Nabi, coba temui ibu anak itu dan ibu anak itu agar memaafkannya. Sahabat itu pulang dan menemui ibu anak itu. Lalu dia kembali lagi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasul, ibu Alqamah tidak mengakui kalau Alqamah itu anaknya, tetapi aku tahu kalau ibu itu ibunya Alqamah. Nabi memutuskan untuk menemui ibu Alqamah. Sesampainya di rumahnya, Nabi melihat wanita tua duduk dengan wajah yang penuh kelelahan dan kesedihan. Nabi mendekatinya dengan lembut. Wahai ibu, bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Tanya Nabi dengan suara penuh kasih. Air mata mengalir di pipi wanita itu. Wahai Rasulullah, anakku memang rajin beribadah, anakku memang dermawan, anakku memang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ia baik sama orang lain, ia peduli sama orang lain. Ia mengutamakan istrinya di atasku. Ia tak pernah berkata kasar. Tetapi aku merasa ia tak lagi peduli padaku seperti dulu. Hati ini terluka, terluka wahai Rasulullah. Mendengar pengakuan sang ibu tadi, Nabi Muhammad SAW terdiam sejenak. Raut wajah beliau menunjukkan kesedihan yang mendalam. Beliau memahami bahwa ada luka dalam hati seorang ibu yang selama ini terpendam, meski mungkin tanpa disadari oleh Alqamah sendiri. Dengan suara lembut, Nabi berkata kepada ibu Alqamah, wahai ibu, ridho Allah tergantung pada ridhonya seorang ibu, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya seorang ibu. Apakah engkau dapat memaafkan anakmu? Wanita tua itu menundukkan kepala. Air mata terus mengalir. Wahai Rasulullah, luka di hati ini begitu dalam. Aku mencintainya, tapi bagaimana aku bisa melupakan saat aku membutuhkan dirinya? Ia lebih memilih mendahulukan istri dan sahabat-sahabatnya. Nabi menyadari bahwa hati sang ibu belum sepenuhnya siap memaafkan anaknya. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabatnya untuk membantu. Kumpulkan kayu bakar, aku akan membakar Alqamah di hadapan ibunya. Jika ibunya tidak rela memaafkannya, maka ia akan menghadapi hukuman yang lebih berat di akhirat nanti. Lebih baik ia dihukum di dunia ini, ujar Nabi dengan nada tegas. Seketika ibu Alqamah tersentak, wajahnya berubah pucat dan ia menangis terisak. Tidak, tidak wahai Rasulullah, jangan bakar anakku. Dia adalah darah dagingku. Aku tidak akan sanggup melihatnya menderita. Lalu Nabi berkata dengan lembut, jika engkau tidak ingin dia dibakar di dunia ini, maka maafkanlah dia. Bukankah rahmat seorang ibu lebih besar dari kemarahannya? Wanita itu akhirnya memaafkannya. Wahai Rasulullah, aku memaafkan.
memaafkan anakku sepenuhnya. Semoga Allah juga mengampuninya. Setelah ibunya memaafkan Alqamah, akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid. Alqamah mengucapkan dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekitar itu juga Alqamah menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia telah menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Alqamah telah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah SAW memberikan pesan yang mendalam kepada para sahabatnya. Ketahuilah, dosa kepada orang tua adalah dosa besar. Ibadah yang rajin tidak berarti apa-apa jika seorang anak melukai hati ibu dan ayahnya. Sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan, hubungan dengan orang tua tetap menjadikan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah. Alqamah telah pergi, meninggalkan pelajaran abadi untuk kita semua. Kini pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memastikan hati orang tua kita penuh keridhaan, atau justru kita menyisakan luka di sana? Jangan sampai terlambat seperti Alqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.